رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Tsumma sholatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi jayyubamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma bi yaumina ilal hisabi yaqum. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi anwa'in ni'ami wa lasaifil ihsan wa faddalana ala sa'iri khalqihi bi ta'limil ilmi wal bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mab'uthi bi khairil milali wal adyan wa ala alihi wa ashabihi quduri ma'alimil iman wa syumusi awalifil irfan. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Masjid Al-Mujahidin, khusus para asatidz, para hujjaj, para sesepuh, hadirin sekalian, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita, mengaji kitab Ta'limul Muta'allim. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini dapat ridha Allah. Ilmu yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Setelah membahas tentang cara-cara belajar yang antara lain kemarin, janganlah bosan untuk mengulang-ulang pelajaran. Termasuk juga cara belajar, jangan mengulang pelajaran dengan cara diam-diam dalam hati aja. Orang ngapalin sih dalam hati, nanti begitu ketemu sama guru sorogan atau setoran nggak bisa, orang dalam hati terus nggak bisa ngomong. Ya orang belajar sih ngapalin atau ngelancarin, nggak kedengeran suaranya. Begitu disuruh tampil muhadharah, latihan pidato, ya nggak bisa. Ya orang dalam hati aja, jadi nggak bisa belajar dalam hati. Ini diantara cara-cara belajar yang kemarin sempat kita bahas. Setelah mempelajari, setelah membawakan cara-cara belajar, maka Syekh Zarnuji pada pasal berikut ini menjelaskan tentang tawakal. Kita sebut sebagai tawakal, sudah jadi bahasa Indonesia tawakal itu. Bahasa Arabnya namanya tawakul, masdar dari tawakala, ya tawakalu, tawakulan. Ini di pasal berikut ini nanti akan kita lihat bagaimana seorang santri atau seorang pelajar, seorang yang menuntut ilmu seperti kita semua ini kan orang yang pada ngaji, betul ya? Kan pada ngaji, malam minggu ngaji, malam Senin ngaji. Ini harus tawakal, harus berserah diri kepada Allah dan jangan khawatir terhadap perkara dunia. Pasti akan Allah jamin. Musahhilil khairi liman yata'allamu. Kalau dalam doa syair yang jid sekarang itu musahhilil khairi liman yata'allamu. Allah itu musahhilil khairi liman yata'allamu. Allah yang mempermudah segala kebaikan untuk orang yang belajar. Selama masih mau belajar akan Allah memberikan kemudahan. Kita juga sebagai orang tua demikian. Selama kita masih membiayai orang yang belajar, anak kita maksudnya, pasti Allah kasih kemudahan. Ya pokoknya ada aja. Ya mungkin ngutang-ngutang dulu mungkin, tapi tetap kebayar itu nanti. Pasti kebayar kalau buat belajar, buat pendidikan. Pada pasal berikut ini
Kalau di kitab saya ini yang syarah ada di halaman 34. Bagian yang bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Faslun fit tawakkuli. Ini adalah sebuah pasal dalam sikap tawakal. Tsumma la budda li talibil ilmi. Kemudian tidak boleh tidak, artinya haruslah untuk seorang pencari ilmu minat tawakkuli, haruslah bertawakal fi talabil ilmi, dalam menuntut ilmu. Wala yahtamma, dan hendaklah dia tidak bersedih li amrir rizqi, karena urusan rizki. Wala yashtagila, dan juga dia tidak, wala yashghila qalbahu, dia tidak menyibukkan hatinya bidzalika, dengan urusan rizki itu. Tawakal itu sebagian ulama menyebutkan tafwidul amri ilallah, menyerahkan segala urusan kepada Allah, namanya tawakal, tafwid. Tapi ada juga sebagian ulama lain yang membedakan, ada tawakal, ada tafwid. Antara lain Syekh Nawawi Banten mengutip Imam Ghazali, beliau membedakan antara tawakal dengan tafwid. Kalau tawakal itu thiqatul qalbi lil wakil alal wakil. Kalau tawakal itu adalah percayanya atau yakinnya hati kita kepada Allah yang menjamin kita hingga hati kita ini tidak was-was atau tidak khawatir. Jadi untuk orang tawakal yang makomnya tawakal, ya dia tetap melakukan sebab-sebab untuk mendapatkan rizki. Pagi pergi narik gojek tetap, pagi pergi buka warung ya tetap, pagi ke kantor ya tetap, pagi ke depan ruko markir misalnya ya tetap juga. Itu namanya tawakal, tetap berangkat. Cuma waktu sepi, waktu nggak ada order atau waktu nggak ada yang masuk, tetap hatinya tenang. Nah, ini namanya tawakal. Tawakal, tapi dia tetap mengupayakan, dia tetap pergi berangkat, dia tetap kerja dan tetap mohon kepada Allah, ya Allah berikanlah saya rezeki hari ini yang berkah dan banyak. Yang penting kan berkah, ya berkah meskipun nggak sedikit, yang penting berkah. Orang yang tawakal ini tetap dia bekerja, dia melakukan upaya-upaya sambil mohon kepada Allah. Hanya saja orang tawakal ini, saudara, orang tawakal tidak pernah mengandalkan pekerjaannya. Dia tidak pernah mengandalkan pekerjaannya. Dia hanya mengandalkan khazanah atau mengandalkan perbendaharaan kekayaan Allah. Beda sama orang yang gak tawakal. Orang yang gak tawakal, dia hitung nih, pergi pagi kerja 8 jam. 8 jam mah harusnya dapatnya 8 juta, misalnya begitu. 8 jam harusnya dapatnya 8 juta. Nah, ini sehari 8 juta bisa buat beli tanah, investasi segala macam, hitung-hitung. Akhirnya dapatnya berapa? Dapatnya 80.000. 80.000. Dia hanya mengandalkan upaya atau mengandalkan tenaganya. Dia hanya yang dijadikan sebagai sandaran atau andalan, nih gua kerja 8 jam maka gua harus dapat segini. Itu orang yang gak tawakal tuh. Akhirnya kalaupun dapat mentok, seperti yang dia batasi. Dia pengennya 800.000 dah. Beda sama orang tawakal. Orang tawakal kerja, berangkat, tapi dalam hatinya tidak pernah dia mengandalkan saya udah kerja 8 jam, gak pernah. Kemudian saya harus dapat 800.000, harus dapat 8 juta, gak pernah. Dia sandarkan semua usahanya ini kepada kekayaan Allah. Kekayaan Allah sama tenaga kita, Pak. Itu kalau buat bandingan, lebih banyak mana kekayaan Allah sama tenaga kita? Lebih banyak kekayaan Allah atau tenaga kita? Kekayaan Allah pasti. Kalau lebih banyak kekayaan Allah, maka waktu kita berangkat pergi kerja misalnya, ini belum masuk ke bab santri, belum. Kalau kita mau pergi kerja, maka jangan mengandalkan bahwa ini kerja saya segini, maka saya harus segini. Jangan. Tapi kita mengandalkan kekayaan Allah. Allah Maha Kaya. Itu bisa Allah lebihin dapatnya. Bisa Allah lebihin. Nah, kalaupun dapatnya pas-pasan, Allah Maha Kaya untuk mengkayakan hati kita.
Jadi kaya kita, kayaknya kaya hati, jiwa kita jadi jiwa orang kaya. Nggak ngemis-ngemis jadinya, nggak minta-minta. Itu Allah yang maha kaya. Karena kita mengandalkan kekayaan Allah, bukan mengandalkan tenaga dan kebiasaan kita, bukan. Ini tawakal. Jadi orang tawakal bagaimana? Berangkat kerja tetap minta sama Allah tetap, tapi dia tidak pernah mengandalkan kerjaan, tidak pernah mengandalkan doanya, dia hanya mengandalkan kekayaan Allah. Nah, satu lagi ada orang yang tafwid. Tafwid ini iradatuka annallaha yusalihu masalihaka alaika. Yang namanya tafwid itu engkau menginginkan Allah ngurusin urusan engkau semuanya tanpa andil engkau di situ. Namanya tafwid. Jadi tafwid lebih tinggi dibanding tawakal. Tafwid ini udah sama sekali Allah membimbing seseorang untuk udah tinggalin, gak usah ngapa-ngapain, gak usah ngapa-ngapain, ntar aku yang jamin. Namanya tafwid. Tafwid lebih tinggi dibanding tawakal. Kadangkala orang tafwid ini nggak kerja apa-apa, saking yakinnya. Kalaupun dia kerja, dia nggak pernah hitung-hitungan. Dia kerja cuma buat menjalankan perintah Allah. Kan Allah suruh kerja. Kan Allah suruh fantasyiru fil ardi. Allah suruh menyebarlah di muka bumi dan mencari rezeki Allah. Kan Allah suruh itu. Maka dia berangkat kerja itu hanya untuk menuruti perintah Allah, jalan perintah Allah. Ngapain bang kerja? Nurut sama Allah. Bukan buat dapat penghasilan, bukan. Saya mau penghasilan mah Allah yang ngasih. Ini orang tafwid, dia kadang-kala nggak kerja, atau kalaupun kerja itu dia yakin betul bukan kerjaan yang menghasilkan itu, tapi Allah yang memberikan itu. Namanya tafwid. Jadi sudah benar-benar seluruhnya ini diserahkan kepada Allah. Sampai-sampai orang tafwid ini kadang juga nggak berdoa. Nabi Ibrahim alaihissalam Pak, waktu di selepetan gede, tapi selepetan gede itu yang buat orang, sama Raja Namrud, udah diikat tangan kakinya, udah tinggal dilemparin aja ke api itu. Malaikat Jibril datang kepada Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, alaka hajatun, ada yang bisa saya bantu? Kata Jibril itu. Ada yang butuh bantuan gak Jibril? Butuh bantuan gak Ibrahim? Kata malaikat Jibril, bantuan. Kalau butuh kepada engkau enggak? Amma ilaika fala. Kalau butuh kepada engkau enggak? Kata malaikat Jibril, bukan butuh kepada saya, butuh kepada Allah enggak? Amma ilallah bala. Ya kalau butuh sama Allah sih udah tahu, saya pasti butuh saya. Ya udah minta Ibrahim, minta sal. Ya Ibrahim sal, minta sama Allah. Kemudian jawaban Nabi Ibrahim, ini jawaban tafwid. Jawaban Nabi Ibrahim, hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Kata Nabi Ibrahim, cukuplah Allah tahu keadaan saya begini, nggak perlu saya minta. Udah kagak minta. Saking yakinnya, masa iya Allah bakal nyanyain saya? Masa iya Allah bakal membiarkan saya? Enggak. Saya malu, dan minta juga malu. Itu orang tafwid. Nah ini tafwid lebih tinggi dibanding tawakal. Ada sebagian ulama yang membedakan antara tafwid dengan tawakal ini. Nah kemudian dalam bab ini kaitannya dengan pelajar atau santri, dan kita orang-orang yang ngaji ini hendaknya kita tawakal, berserah diri. Ya kita perlu tetap belajar, ataupun juga kita tetap kita mencari untuk makan tetap, tapi tidak boleh hati kita bersedih karena urusan rizki. Nggak boleh hati kita disibukkan dengan urusan rizki, nggak boleh. Orang yang ngaji jangan sekali-kali hatinya ini diisi dan dipenuhi dengan urusan rizki, jangan. Ngaji mah ngaji aja, apalagi santri. Rizki udah Allah jamin, laksanakan perintah Allah aja, yaitu menuntut ilmu. Nah hati ya penuhi dengan ilmu. Sebab hati itu Bapak, hati itu kalau udah kemasukan selain ilmu, atau udah kemasukan sesuatu yang lain, misalnya urusan makan, urusan nafkah, urusan pakaian misalnya, urusan lain-lain,
Kalau udah masuk hati itu ilmu buat masuk susah. Susah soalnya udah kepenuhan. Udah kebanyakan isinya. Karenanya seorang santri, orang yang ngaji ini harus mengosongkan hatinya dari urusan rezeki. Gak boleh dia sedih karena urusan rezeki, gak boleh dia khawatir karena urusan dunia. Allah sudah jamin itu. Kosongkan hati dari sibuk untuk ngurusin hal-hal yang sifatnya ini duniawi, makan, rezeki. Karena hati memang disiapkan untuk ilmu, untuk belajar ini. Ini tawakal, pentingnya tawakal supaya kita hanya berserah pada Allah untuk urusan-urusan dunia, lalu hati kita dibersihkan, dan bersihnya hati kita ini jadi perantara cepatnya ilmu masuk. Wa rawa Abu Hanifah rawa Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah meriwayatkan rahmatullah alaih, semoga rahmat Allah tetap atas beliau, an Abdullah bin Hasan Az-Zabidi sahibi Rasulullah, dari Abdullah bin Hasan Az-Zabidi, yaitu sahabat Rasulullah SAW. Kata Abdullah bin Hasan, man tafaqqaha fi dinillah, barang siapa yang belajar agama Allah, kafa'allahu hammahu, maka Allah akan mencukupi dia hammahu, akan segala kesulitan dia. Wa razaqahu min haitsu la yahtasibu, dan Allah akan memberikan dia rezeki min haitsu la yahtasibu, dari arah yang tidak dia duga. Ini Imam Abu Hanifah meriwayatkan dari sahabat namanya Abdullah bin Hasan Az-Zabidi. Jadi Az-Zabid itu satu qabilah atau satu keluarga yang terkenal, Zabidi. Beliau mengatakan, ini termasuk kalangan sahabat, beliau mengatakan barang siapa yang pandai tentang ilmu agama, barang siapa yang alim dalam hal ilmu agama, tahu tentang hukum-hukum syara, namanya tafaqqaha fi dinillah, maka Allah akan cukupkan dia, akan Allah cukupkan segala kesulitan-kesulitan dia, akan Allah entaskan kesulitan-kesulitan dia, ini akan Allah beresin semuanya, dan juga akan Allah berikan rezeki dari min haitsu la yahtasib, dari yang tidak terduga. Ulama atau orang-orang alim yang mengerti tentang hukum-hukum syara itu memang sejarah mencatatnya seperti itu, hadir. Pasti itu ada aja rezekinya. Orang-orang alim itu pasti ada rezekinya. Imam Abu Hanifah, kan kita sempat dengar ya, Imam Abu Hanifah kaya Imam Abu Hanifah. Imam Malik juga kaya juga. Padahal enggak juga sama penguasa juga enggak. Bukan jadi menteri atau bukan jadi penasihat penguasa, enggak, sendiri aja udah. Imam Malik itu kalau santri pengen pulang itu pasti dikasih duit buat ongkos, atau pengen melanjutin kuliah, atau pengen melanjutin ngaji, zaman dulu ngaji tempat lain, itu pasti diongkosin. Imam Syafi'i juga begitu, tongkatnya jatuh ada yang ngambilin tongkatnya, dikasih 1.000 dinar. 1.000 dinar itu kira-kira ya 400 juta. Ngambilin tongkat doang gitu. Karena hatinya memang udah nggak dipenuhi dunia. Dan selain itu kita lihat di situ kafa'allahu hammahu, Allah cukupkan. Ulama-ulama kita yang terkenal, ulama madhab itu, ulama fikih, karena kealimannya di bidang fikih ini, Allah jamin semua kesulitan-kesulitan itu udah Allah angkat semuanya. Dan juga Allah berikan rizki min haitsu la yahtasib. Meskipun memang setelahnya ada satu masa di mana ulama, orang-orang alim di bidang agama ini, ada yang mendekat penguasa, ada juga mendekat penguasa, artinya cari patronase atau cari semacam gandengan penguasa supaya terjamin kehidupannya. Ini yang dikritik oleh Imam Ghazali. Nggak boleh sebenarnya, nggak boleh seorang alim itu dekat-dekat sama penguasa harapan pengen dapat tunjangan atau pengen dapat gaji, tetap nggak boleh. Orang Allah yang jamin kok, Allah yang jamin, razaqahullahu min haitsu la yahtasib, kafallahu hammahu, Allah jamin semua kesulitan yang akan diatasi, dan rizkinya Allah kasih dari arah mana aja,
bukan dari pemerintah, bukan dari apa boti, bukan dari boti. Allah yang jamin. Orang yang alim, paham ilmu agama, ini Allah jamin semuanya. Karenanya nggak boleh seorang alim tahu ilmu syariat, paham ilmu agama, ini nggak boleh dia itu sibuk untuk rebutan dunia, itu nggak boleh. Allah yang jamin. Kalau dia nggak percaya sama jaminan Allah, ya berarti belum orang alim, gitu aja gampang. Kalau dia masih rebutan, ya berarti dia belum alim. Fa inna man syaghala qalbuhu birrizqi, karena sesungguhnya orang yang sibuk hatinya dengan rizki, minal quti, yakni berupa makanan, wal kiswati dan pakaian, qallama yatafarragu litahsili makarimil akhlak, maka sedikit sekali kosong hati itu litahsili makarimil akhlak, untuk menghasilkan akhlak-akhlak yang mulia, wa ma'alil umur, dan perkara-perkara yang tinggi atau perkara yang luhur. Kosongkan hati kita dari urusan rizki atau dari sedih yang meratapi rizki, jangan urusan makan, urusan pakaian, urusan rumah, udah kosongin. Orang kalau hatinya kosong, insya Allah akhlak-akhlak baik yang hati ini gampang. Nanti berikutnya kalau akhlak baik yang hati ini udah terhiasi semua, akhlak baik yang berupa zahir seperti sholat, kemudian baca Quran, sunnah-sunnah yang lain, puasa Senin Kamis, ini akan gampang karena batinnya atau hatinya udah bersih duluan. Bagaimana cara membersihkan hati? Cara membersihkan hati, bersihkan dari kesibukan ngurusin dunia atau ngurusin rizki urusan. Karena orang yang hatinya sibuk dengan ngurusin, hatinya sibuk dengan meratapi atau ngeluh tentang dunia, ini hatinya akan penuh dengan keluhan-keluhan. Kalau penuh dengan keluhan-keluhan, gak bakal bisa ada akhlak yang baik seperti yakin. Orang dumel terus, ngeluh terus, gini-gini aja nih Ustaz, saya nih dagang dari dulu begini aja, saya kerja dulu gini, mana anak ini lagi saya udah KB jebol juga, misalnya gitu. Ngeluh mulu dia, ngeluh mulu. Kalau hatinya ngeluh mulu, itu yakin pasti dalam hati itu nggak bakal ada akhlak yang baik. Pertama, dia udah suuzon sama Allah. Yang kedua, yakinnya hilang sama Allah. Kalau yakinnya hilang sama Allah, yang ketiga, dia pasti udah mulai nyerempet-nyerempet yang lain. Dia udah mulai ria, pamer, maksudnya kerja nunjukin ke bos, cakep-cakepin kalau ada bosnya mah gak ada, mah kerja sembarangan. Tasonno namanya, dibikin-bikin atau dibuat-buat, nanti lambat ke yang lain karena hatinya udah sibuk dengan urusan rizki ini. Nah, bersihkan hati dari urusan rizki, dari mengurusi urusan-urusan rizki, maka gampang kita melatih hati kita dengan akhlak yang mulia atau kita kenal dengan akhlakul karimah. Nah, ada sebuah syair di sini, khila. Ini sebuah syair. Apa nih wazannya, apa nih baharnya? Da'il makarima la tarhal li bughiyatiha waqmud fa innaka antat ta'imul asi. Da'il makarima la tarhal li bughiyatiha waqmud fa innaka antat ta'imul kasi. Da'il makarima, tinggalkanlah kemuliaan-kemuliaan akhlak. La tarhal li bughiyatiha, enggak usah engkau pergi untuk mencari kemuliaan akhlak. Waqmud, udah duduk saja engkau. Fa innaka antat thaimu, karena sesungguhnya engkau antat thaimu itu adalah orang yang sibuk nyari makan, al-kasi yang sibuk nyari pakaian. Ini maksudnya udah enggak usah jauh-jauh belajar, pengen mau membina akhlak baik, enggak usah jauh-jauh ngaji, pengen berlatih supaya hatinya jadi hati yang baik, jangan. Udah duduk aja, nggak usah ngaji, nggak usah apa. Selama engkau hatinya masih dipenuhi dengan dunia, mau pergi kemana aja nggak bakal hasil. Selama engkau hatinya masih dipenuhi dengan urusan cari makan, dipenuhi dengan urusan cari pakaian,
dipenuhi dengan urusan-urusan rumah, pergi kemana aja nggak bakal dapat yang namanya akhlak mulia. Sebab hati mulainya dari hati. Kalau hatinya udah penuh dengan kesibukan, dengan urusin dunia, maka nggak akan bisa mendapatkan akhlak mulia dimanapun. Karenanya kata syair ini, udah nggak usah kemana-mana, waqud, duduk, nggak usah pergi kemana-mana, nggak usah ngaji kemana-mana. Percuma katanya pengen berakhlak mulia kalau hatinya masih sedih, hatinya masih nggak yakin kepada jaminan Allah tentang rizki. Jadi prinsip banget yang paling fundamental, yang paling dasar ini, kita mengosongkan hati dari urusan yang sebenarnya udah Allah jamin. Allah udah jamin tuh saudara. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Urusan rizki, makan, pakaian, rumah, itu urusan Allah yang ngatur. Kalau udah diurusin sama Allah, kita nggak usah urusin. Allah udah ngurusin, kita nggak usah ikut-ikut urus gituan. Allah yang jamin kok. Yang belum Allah urusin, yang belum Allah jamin, ilmu. Allah nggak jamin anak ustadz jadi ustadz. Allah nggak jamin anaknya orang alim jadi alim, nggak jamin. Allah nggak jamin anaknya orang yang sholat jadi sholat juga, nggak jamin. Nah terus gimana? Itu yang harus kita latih, itu yang harus kita uber tuh. Bahwa ilmu Allah nggak jamin orang yang keturunan kiai itu bakal alim juga, nggak jamin. Itu yang diuber. Itu juga urusan soleh atau amalan-amalan. Allah nggak jamin bahwa anaknya ustadz itu akan bisa ngaji juga atau akan bisa soleh juga, rajin, nggak jamin. Nah yang nggak Allah urusi atau yang nggak Allah jamin, itu yang justru kita uber, yang justru kita kejar-kejar itu. Jangan dibalik saudara, yang dibalik ya urusan rizki diuber-uber, ya kadang kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, ngaji kagak, padahal rizki udah Allah jamin. Nah, sedangkan ilmu nggak Allah jamin. Ilmu kalau nggak ngaji nggak dapet, tapi kalau rizki ada Allah jamin dah. Orang yang nggak kerja aja pak, nggak kerja aja, itu pasti ada yang nganterin. Coba deh, pasti ada yang nganterin. Udah 65 tahun, ya dia mau ngapa-ngapain juga nggak bisa. Kira-kira 65 tahun ngelamar jadi pelatih, bisa nggak? Pelatih futsal, siapa yang ngelamar jadi guru olahraga apa pelatih futsal? Ngelamar security bang, ngelamar security 65 tahun, terima nggak? Apakah terima? Udah ngapain kerjaan ya? Mau usaha juga modal nggak ada, tapi tetap ada yang nganterin tuh. Ada yang nganterin, atau RT yang nganterin, pasti itu. Atau paling nggak anak-anaknya. Berarti Allah sudah mengalihkan rezeki dia, itu sudah Allah jamin, dan salurannya lewat anak misalnya. Rezeki dia udah Allah jamin dan salurannya lewat RT misalnya, udah Allah jamin. Selama masih ada jatah rezekinya Allah kasih, nggak bakal Allah sia-siakan. Ini rezeki yang sudah Allah jamin. Nah kalau ilmu enggak, Allah nggak bakal nganterin ilmu kalau nggak ngaji, nggak bisa. Nggak mungkin malaikat ngasih ilmu nitip sama Ustadz Oji, titip ya buat Bang Dodi, nggak bisa. Nitip ngaji kagak tapi dititipin, nggak bisa. Jadi selama engkau masih dalam hati ini disibukkan dengan urusan dunia, khawatir akan kemelaratan, maka nggak usah muluk-muluk pengen berakhlak mulia, nggak usah, nggak bakal bisa. Engkau baru bisa berakhlak mulia, hatimu baru akan bagus kalau engkau kosongkan hatimu dengan cara mengosongkan dari urusan dunia. Qala rajulun, berkata seorang laki-laki li Mansur al-Hallaj kepada Mansur al-Hallaj, ausini, berikan wasiat untukku. Faqala, maka berkata Mansur al-Hallaj, hiya nafsuka, nasihatnya adalah nafsuka, hawa nafsumu, illam tushgilha syagolatka. Apabila engkau tidak menyibukkan hawa nafsumu, syagolatka, maka hawa nafsumu menyibukkan. Nafsuka illam tushgilha syagolatka. Hawa nafsu, hawa nafsu itu
keinginan nafsu, keinginan diri kita yang sifatnya rendah, karena hawa yahwi itu artinya turun, keinginan rendah. Keinginan rendah itu keinginan yang sebenarnya kelihatannya manusiawi, cuma karena nggak dituntun oleh agama jadi rendah. Makan sama minum manusiawi nggak Pak? Tapi kalau makannya makan yang haram, makan daging anjing, minum yang haram, maka jadi perkara yang rendah walaupun kelihatannya manusiawi, tapi karena nggak dituntun agama jadi perkara yang rendah. Maka keinginan diri yang rendah atau hawa nafsu itu namanya, hawa nafsu. Kemudian termasuk juga hawa nafsu itu keinginan diri untuk dihormati. Manusiawi nggak Pak orang yang dihormati? Manusiawi. Tapi kalau udah menjilat atau sudah yang ngada-ngada, maka itu termasuk hawa nafsu. Nah, kata Mansur Al-Hallaj, ini hawa nafsumu, yang penting hawa nafsu. Sibukkan dirimu dengan belajar, dengan ilmu, dengan menghiasi dirimu. Kalau engkau nggak sibuk, leyeh-leyeh, ya pelongo-pelongo aja nggak ngapa-ngapain. Kalau engkau nggak sibuk, maka hawa nafsumu yang akan menyibukkan. Orang kalau nggak ada kerjaannya, ya pelongo-pelongo nggak ada kerjaannya, ngapal enggak, ngaji enggak, itu hawa nafsu yang masuk nanti. Pengennya makan, makan tidur, tertidur ngokok, ya ada temen ntar ngajak kemana gitu. Iya, jadi tulul amal, panjang angan, dan dia nggak punya usaha apa-apa, nggak punya upaya buat jadi baik. Itu kalau hawa nafsu nggak disibukkan. Lalu gimana? Sibukkan diri kita. Kalau kita sibuk, maka hawa nafsu nggak bakal bisa bikin kita sibuk dengan urusan dia. Sibukkan diri kita dengan menata ruh atau menata jiwa kita untuk kembali kepada Allah dengan ilmu, dengan ibadah. Selama kita sibukkan dengan ilmu, dengan ibadah, maka hawa nafsu dia nggak kober buat nurutin, buat minta kepada kita. Sama kayak orang Pak, orang kalau udah sibuk sama olahraga, misalnya malam bulu tangkis, siang pingpong, nanti habis zuhur ada olahraga lagi, dia lari Pondok Indah sampai Ciputat dia lari tuh sibuk, itu pasti malam nggak bakal ada kegiatan-kegiatan yang lain tuh, nggak bakal ada kegiatan-kegiatan lain, apalagi yang masih pasti capek dia udah capek, joprak, nggak mungkin dia malam diajakin main ya pop rock atau diajakin dugem. Tahu dugem Pak? Diajakin dugem sono katanya di Mangga Dua Pak ya. Pasti dia udah joprak aja karena udah disibukin. Kurang lebihnya begitu. Nah, hawa nafsu juga kalau udah kita sibukkan buat ngaji, buat belajar, buat sholat, kita hawa nafsu udah gak bakal minta lagi, udah kecapean buat itu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yusma'. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat, lebih kurangnya mohon maaf. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.